untuk yang kesekian kali ya. Gimana? Ada apa Kita ini? mau nanya nih tanggapannya gimana nih tentang suratnya Pak RT 05 di Kelurahan RW Bapak sendiri. Oh ya, mungkin yang dimaksud itu surat bantahan atau tanggapan Iya. Pak RT 05 sehubungan dengan surat yang kami keluarkan, surat RW Heeh. yang menyatakan mendukung pelaksanaan Pokja. Iya. Jadi ini yang justru saya merasa sangat bingung. Jadi kami semua sepakat untuk mendukung Pokja. Bahkan kami sudah melakukan sosialisasi dan termasuk Pak Suwanto sendiri ikut mensosialisasikan mendukung Pokja. Jadi surat RW itu intinya berterima kasih ke pemerintah. Kedua, menyatakan dukungan. Ketiga, melapor tentang kegiatan sosialisasi Pokja. Dan itu dihadiri para RT termasuk Pak Suwanto. Dan untuk penyampaian resminya kami bersurat ke berbagai pihak, terutama pemerintah tentunya. Dan ditandatangani oleh semua RT. Jadi termasuk Pak Suwanto sendiri. Kalau keluar bantahan dari Pak Suwanto, ini menjadi masalah aneh karena membantah surat yang ditandatangani sendiri. Jadi sulit juga untuk mencerna apa yang diinginkan oleh Pak Suwanto ini. Kalau dia memang tidak setuju kan dia tidak perlu tanda tangan. Nah, ini tanda tangan, habis itu dia bantah, ada inkonsistensi di sini. Saya tidak tahukah apa perubahan dasar ini, apakah ada tekanan atau rayuan, biar Pak Suwanto sendiri yang menjawab. Jadi intinya saya juga tidak mau memaksa atau memohon supaya tanda tangan, karena kan sebelumnya kan dia sendiri mendukung dan lain-lain. Jadi bukan arahan dan lain-lain. Hari ini dia mendukung, kira-kira demikianlah ilustrasinya. Hari esok dia menolak. Nah, ini masalah inkonsistensi. Jadi sangat sulit untuk dijelaskan. Kesimpulan saya bahwa yang dia tidak pantaslah surat ini yang model-model seperti ini. Karena kan memperlihatkan bahwa kita ini tidak konsisten. Apalagi satu tim lah kita, RW, RT di 05. Kasihan juga para RT yang lain bertanya-tanya juga bingung. Warga sendiri kan itu dipajang di mading dan lain-lain. Tadinya saya pikir cukup terganggu ini. Tapi setelah saya baca justru aneh suratnya. Ya, kira-kira begitu tanggapan saya. Kalau menurut saya ini dari program pemerintah yang cukup baik ya. Jadi fokus pada 3 tahapan untuk pembentukan PPRS yang baru di sini. Karena di GCM ini saat ini tidak ada PPRS lagi, sudah cabut dua-duanya. Ya. Jadi kita berharap kepada semua warga agar proaktif untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Jadi saya berharap semua warga aktif untuk memilih PPRS ke depan. Yang tahapan awalnya dimulai dari Pokja, kemudian nanti juga ada Panmus, dan terakhir adalah pemilihan pemusyawaratan untuk PPRS-nya sendiri. Dan saya sangat berharap sekali calon-calon Pokja maupun calon Panmus maupun calon PPRS mempunyai visi dan misi yang jelas buat GCM. Saya berharap agar nanti ke depannya siapapun yang menjadi PPRS di sini mohon dengan amanah menyampaikan ya visi dan misinya apa yang dilakukan untuk warga GCM di sini. Kami berharap ke depan GCM akan lebih baik dengan adanya pemilihan PPRS yang baru ini. Ya, untuk himbauannya kepada warga, seluruh warga GCM ini, baik dari blok A1, A2, ya maupun C1, C2, maupun E1 dan E2. Semua warga harap aktif untuk sekali ini saja. Karena pertikaian selama 9 tahun ini sudah terlalu lama. Apakah Anda akan biarkan GCM ini terus berlarut-larut dan tidak selesai-selesai? Dan masih banyak poin-poin lagi Pak dari satu isinya mungkin yang dimaksud ya. Tolong dijelaskan Pak, bisa dirinci satu-satu mungkin yang agar masyarakat pemerintah tahu juga ini Pak. Iya, jadi di poin 1 itu ini masalah krusial. Jadi dia menyatakan bahwa ada, kalau tidak salah dia istilahkan ketidaksesuaian, makanya dia tidak paraf dan dia tidak paraf lembar pertama. Itu berani saya katakan dia sedang keliru, lupa kalau bahasa halusnya, tapi sebetulnya itu berbohong. Karena apa? Karena saya sendiri yang menyaksikan dia paraf, tadinya dia tanda tangan dan cap, dan saya sarankan supaya diparaf lembar pertama, atau sudah baca toh, dan lagi pula dia memang mendukung pada awal-awalnya. Jadi kalau tiba-tiba dibilang tidak paraf, surat yang beredar semua ditanda tangan oleh, kebetulan ada 9 yang tanda tangan, RW, sekretaris RW, kemudian ada LMK dan 6 RT.
diparaf oleh 99-nya, ditandatangan oleh 99-nya termasuk Pak Suwanto. Dan sekarang ini dia katakan bahwa dia tidak paraf. Ya ini satu, dia mungkin lupa kali yang dikirim. Jadi atau ya boleh dibilang ya dia keliru besar, itu aja menurut saya. Nah surat ini juga di poin kedua, kalau dia membicarakan masalah bahwa dia membayar ke IPL itu ke Pak Heri Wijaya selama 2013, dari tahun 2013. Saya sebenarnya ingin menanggapi bahwa Pak Suwanto ini tidak mengerti, tidak bisa memisahkan. Surat yang kami buat itu tidak menyinggung PPRS, tidak menyinggung pembayaran dan lain-lain, karena memang itu istilahnya kamarnya PPRS. Kami sudah dipisahkan melalui undang-undang, kami sebagai RT RW tidak mencampuri urusan itu. Secara pribadi boleh, tapi kalau sudah keluar secara institusi, ya kita tidak pantas membicarakan itu. Tapi oke lah, saya bisa singgung sedikit bahwa yang dia sampaikan ini sama sekali tidak relevansi dengan surat yang dia bantah. Jadi semacam apa ya, semacam menyampaikan hal keinginan pihak tertentu, padahal kan judul dia kan membantah surat tanggapan itu, tapi justru yang disampaikan itu menyampaikan bahwa dia bayar ke pihak tertentu. Jadi menurut saya sangat tidak relevan dia ungkapkan di dalam surat itu bantahan tentang pendukung Pokja dengan informasi dia tentang membayar PPRS. Kemudian ada juga dia sampaikan informasi bahwa RT 01 sampai 04, kemudian RT 05, para RT itu LMK juga membayar ke Pak Tony Sunanto, sedangkan dia sendiri Pak Heri Wijaya. Ini sebenarnya sudah di luar konteks, tapi lantaran sudah termuat surat, jadi saya juga ingin tanggapi bahwa para RT ini sebenarnya dia bagian dari pemerintah, harus menjadi contoh untuk menjalankan undang-undang yang sudah dibuat pemerintah. Kenapa itu penting? Karena RT itu adalah pilihan warga, kemudian dia bagian dari pemerintah. Jadi ketika dia menjalankan undang-undang dan semua peraturan tentang rumah susun, baik Permen atau Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang perumahan, Pergub dan lain-lain, itu mewajibkannya bayar ke PP 3 SRS atau PP SRS, bukan kepada pengelola. Jadi yang dijalankan oleh para RT yang disebutkan itu membayar ke Pak Tony Sunanto, PP 3 SRS Tony Sunanto, itu sebenarnya kami sedang melakukan tugas untuk menjalankan undang-undang, dan kami harapkan seluruh warga mengikutinya. Kenapa mesti penting bayar ke P3 SRS bukan bayar pengelola? Di samping undang-undang tentunya mengharuskan, karena P3 SRS ini kan dipilih warga, dia tidak bisa menjalankan fungsinya kalau anggotanya itu tidak membayar ke P3 SRS. Jadi dia kan ada tugas bayar listrik, air, dan mengelola tempat ini. Nah, itu butuh biaya, dan biaya itu dari warga. Kemudian kenapa juga tidak ke pengelola? Karena ini ada fungsi kontrol. Jadi P3 SRS ini akan melakukan keinginan warga, kontrol warga, dan berkontrak dengan pengelola. Jadi kalau pengelola tidak memenuhi harapan dan lain-lain, ya tentunya P3 SRS bisa mengambil tindakan dengan di pengurangan pembayaran atau macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Ketiga, P3 SRS ini punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Jadi itu ada agenda rapat tahunan, setiap tahun dia harus mempertanggungjawabkan seluruh keuangan. Dan kalau warga tidak membayar, gimana dia mau pertanggungjawabkan keuangan? Kalau dibayar ke pengelola, bagaimana mau kontrol? Nggak usah ada PPRS aja kalau begitu. Nah, ini yang Pak Suwanto sampaikan. Di sini juga ada misinformasi disampaikan Pak Suwanto. Dia mengatakan bayar ke Pak Heri Wijaya. Tapi sebetulnya Pak Heri Wijaya itu tak pernah menagih, bahkan tidak pernah menerima uang. Karena selalu yang menagih itu adalah PT Duta Pertiwi pengelola di sini, dan masuk ke rekening virtual, atau ya sekarang ini virtual, dulunya rekening pengelola. Jadi mungkin dia tidak, saya tidak bilang dia
anggap keliru lah menyampaikan, tapi sebetulnya dia sendiri bayar ke pengelola. Nah, kenapa dia harus bayar ke pengelola? Kami mungkin ada tekanan dan lain-lain, tapi berusaha terus ikut aturan saja. Pengelola itu nggak bakalan rugi, dan mesti diketahui pengelola itu bekerja berdasarkan kontrak. Jadi kalau dia berdasarkan kontrak, berarti ini antara warga yang diwakili oleh P3 SRS dan pengelola. Dia tidak punya hak kewajiban untuk bayar listrik, bayar air. Dia bekerja aja dan dibayar jasanya oleh pengelola. Semua biaya-biaya itu maksud saya oleh P3 SRS. Semua biaya-biaya itu oleh P3 SRS. Kalau pengelola sudah harus memaksakan bayar air, bayar listrik dan lain-lain, dan uangnya harus masuk ke dia, ya P3 SRS ini artinya dikontrol oleh pengelola. Sebenarnya kebalikan mestinya. Jadi mestinya warga yang mengontrol pengelola melalui P3 SRS. Penting sekali untuk ikut aturan, dan semuanya kalau ikut aturan tidak ada yang dirugikan menurut saya. Baik warga, baik pengelola, baik P3 SRS, itu tidak ada yang dirugikan, dan mungkin akan tercipta suasana yang sangat harmonis sesuai aturan. Ada di sana reward dan punishment tentunya untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan apartemen. Nah, mungkin terlalu jauh saya jawab. Ada juga poin yang dia menyatakan bahwa 40 miliar yang dituntut warga yang dia tersimpan atau dikolektif oleh pihak PPRS, Pak Tony Sunanto dan lain-lain. Sebenarnya ini kan udah ranah PPRS. Warga PPRS tidak perlu Suwanto menyampaikan dalam kapasitasnya sebagai RT, karena memang sudah dipisahkan melalui undang-undang. RT ngurus masalah kenyamanan, keamanan, dan administrasi kependudukan warga, dan P3 SRS itu mengurus masalah pengelolaan aset atau properti warga. Jadi sudah terpisah kok. Dia mewakili, menyatakan surat dengan surat RT ada logo DKI, malah bingung katanya terhadap dinas perumahan dan lain-lain, tidak mendukung. Mungkin dia tidak ngerti aturan, mestinya dia tidak perlu menyampaikan hal-hal yang kurang baik, tapi dia cukup bertanya saja pemerintah atau mana, karena memang masalah audit itu sudah disampaikan melalui surat ke pihak mereka. Ada ADART, ya disitulah ajangnya ketika ada rapat umum tahunan, itu ada audit, ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Itulah prosesnya. Bukan, nggak mungkin dong kalau pemerintah itu lembaga hukum sendiri diaudit sama pemerintah dan lain-lain. Dan lagi pula warga yang lebih berhak karena ada uangnya di sana. Jadi menurut saya penjelasannya sudah cukup clear, kecuali dia tidak diizinkan masuk dalam rapat umum tahunan, atau ada keanehan dan protes, ya bisa kita melapor ke PRKP, Dinas Perumahan, karena mereka sebagai pengawas dan pembina masalah rumah susun. Jadi saya sarankan, karena ini surat Suwanto ini juga terkait dengan sudah sebut nama saya sebagai RW, sudah sebut pemerintah, sudah sebut Pak Tony Sunanto dan lain-lain. Tidak pantas lah mengeluarkan surat seperti itu, apalagi ada berita-berita atau masalah-masalah misinformasi, dan boleh dikatakanlah informasi tidak benar disebarkan ke berbagai pihak. Kan ini bisa implikasinya sangat berbahaya. Makanya ada pentingnya saya klarifikasi poin by poin. Ini penting karena itu surat menyebar ke berbagai pihak, ada ke Polda, ada ke PJ Gubernur, ada ke dinas dan lain-lain. Mungkin juga mereka merasa aneh suratnya, tapi ini buat Pak Suwanto aja, ya berhati-hati karena ada implikasi hukumnya atau bisa mendatangkan masalah yang cukup rumit dan besar. Kemudian tidak usah membahas masalah 40M dan lain-lain, apalagi di surat bantahan yang hanya mendukung Pokja. Even Pak Tony pun, Pak Heri atau Pak Tony menuntut Pak Tony 40M, Pak Tony menuntut Pak Heri sekian ratus M karena dikomersilkan tanah warga dan bangunan. Kemudian ada juga masalah markup listrik dan lain-lain. Itu kalau sebagai warga boleh saja, tapi sebagai RT RW saya tidak berani untuk menyatakannya itu. Jadi saya himbau Pak Suwanto, kalau menyatakan secara institusi tidak usah campur urusannya P3 SRS. Kira-kira itu aja.
Oke. Dan yang satu terakhir ini Pak RW, tolong dijelaskan atau komentar Bapak tentang surat Pak Suwanto yang mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir terkait dengan SK Gubernur 1047 tahun 2022. Gimana ini Pak? Mungkin masalah kurang pengetahuannya tentang hukum, dan kalau memang dia bingung dia bisa bertanya sebetulnya ada Biro Hukum Pemprov DKI, Nah, ada atau pakar hukum lainnya. Jadi rentetan yang dikeluarkan surat yang dikeluarkan oleh Pak mantan Gubernur Anies Baswedan waktu itu masih gubernur, itu ada rentetannya. Jadi itu sesuai dengan undang-undang, apalagi 1029 itu pengulangan aja, ini 1029 itu adalah lembaga P3SR pertama kali dibentuk, dan itu bukan miliknya Pak Heri atau miliknya siapa, itu milik warga Apartemen Geracem Pakamas. Jadi dicabut, mestinya warga keberatan, tapi bukan, tidak mesti keberatan karena sudah ada undang-undang yang baru. Jadi sudah ada penyesuaian termasuk anggaran dasar, dan nama juga lembaga sudah berubah dengan aturan-aturan yang baru. Jadi yang lama itu sudah tidak berlaku. Nah, dicabut pun kenapa dia mesti bingung ya? Menurut saya justru kurang kepahamannya tentang masalah hukum aja. Dan Jadi masalah masalah Pokja ini justru memberikan peluang, termasuk ke ke pihak Pak Heri Wijaya, Pak Tony Sunanto dan lain-lain, peluang bagi mereka untuk menyatakan diri bahwa mereka PPRS sah melalui pemilihan yang betul-betul berdasarkan undang-undang. Jadi tidak ada yang berani protes lagi kalau sudah dilaksanakan. Tapi kalau menghalang-halangi, takut ikut pemilihan, jadi bertanya-tanya ya, jangan-jangan takut kalah atau ada pendukung. Jadi siapapun yang merasa pendukung, ya ini ajangnya. Kita akan berpesta demokrasi kecil-kecilan di Geracem Pakamas untuk menempatkan PPRS terbaik dengan nilai dan niat yang baik. Oke. Sip. Mungkin tanggapan terakhir saya masalah ini, ya seluruh warga harus memahami jeli, dan informasi itu yang paling benar itu datang dari pemerintah dan dinas perumahan, bukan dari PPR Pak Tony atau bukan dari Pak Heri. Atau silahkan menghubungi dinas perumahan atau bisa diwakilkan oleh siapa saja dan datang ke sana, itu akan dapat informasi yang benar. Jadi kira-kira itu, jangan terpancing dengan berita-berita yang beredar bukan dari yang berkompeten, apalagi ada misinformasi di sana. Menjaga kedamaian, dan kita sambut pesta demokrasi pemilihan P3RS melalui Pokja, Panmus, dan akan terbentuk P3RS yang baru yang sudah lama kita rindukan. Kira-kira itu aja tanggapan.